Kalau aku sih mungkin malah awalnya tuh ya mungkin hokinya aja ya. Kita tuh mulai kayak nggak terlalu ada ekspektasi dan kayak jualan iseng aja. Terus ada salah satu produk kami waktu itu tuh namanya sebenarnya tuh si fragrance ini kita ngelihat bahwa demand-nya ada ya gitu. Maksudnya kita juga ngelihat kan, maksudnya kayak local brand tuh maksudnya not only baju ya gitu, tapi udah berkembang kayak ke footwear. Terus udah gitu teman-teman kita juga ada yang beauty segala macam. Kalau penting sih pasti penting ya. Kalau dari sisi kreatif, aku merasa ketika kita kolaborasi itu Catherine itu bisa transform menjadi persona yang lain gitu, kayak pakai topeng gitu istilahnya. Dia kan Catherine kan harusnya casual with a twist. Ibu-ibu yang ingin memulai atau apa ya, menurut aku itu dulu sih harus sadar dulu sih gitu, kayak dan mungkin tahu diri kali ya gitu, kayak tahu capacity-nya gitu. Jadi jangan Podcast episode brought to you by Siva Network, Her Hustle, Her Way. Saat ini saya sedang berada di Palm Living bersama dua co-founders Cotton Ink, yaitu Kak Karlin Darjanta dan Kak Ria Sarwono. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga eksistensi brand di tengah gempuran banyaknya brand lokal yang lahir di Indonesia. Nah, thank you loh Kak Karlin, Kak Ria. How are you? Baik. Thank you for being here. Dan kita nggak sabar buat dapat insight dari kalian berdua. Karena mungkin banyak penonton yang udah familiar sama Cotton Ink. Dia sudah berdiri sejak tahun 2008. Dan juga sampai saat ini koleksinya tuh masih ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Dan which is kayak termasuk bertahan dan selalu mendapatkan antusiasme dari banyak pencinta fashion juga. Langsung aja kita ngobrol bersama keduanya. Oke, so speaking of Cotton Ink, pasti tuh kalau aku lihat Cotton Ink, aku ingetnya Karya sama Kak Karlin. Karena kalian tuh sebagai founders, termasuk kayak sering banget ngonten berdua dan sering banget kayak sebesti itu gitu loh. Nah, aku tuh mau tanya, kan banyak ya orang-orang tuh suka punya anggapan, gimana sih kok kalian bikin bisnis sama temen, karena itu tuh rentan kayak konflik atau apa gitu. Nah, kalian sendiri nih, gimana sih caranya bisa menghadapi dinamika persahabatan sambil bisnis bareng? Gampang kayak gitu, kayak gue ngeliatnya ke situ. Bisnis sama temen ya, kalau dari pengalaman aku seru sih. Seru gitu, terus udah gitu, tapi memang tantangannya ada juga gitu. Kebetulan aku dan Karin mungkin saling menemukan aja gitu. Ya tapi emang benar gitu, maksudnya aku semakin kesini tuh semakin kayak menyadari gitu ya, kalau emang bukan cari ya kita saling menemukan gitu as a business partner gitu. Emang kayak hubungannya tuh emang udah lebih dari kayak hubungan suami istri gitu, maksudnya kayak karena loh sebelum aku ketemu suami aku ya aku ketemunya Karlin dulu gitu. Jadi emang bisa dibilang mungkin juga pas kita mulai Cotton Ink itu we have no expectation at all gitu. Jadi ya kita berkembang bareng, susah bareng, seneng bareng gitu. Emang bener. Iya, dari Kak Karlin gimana nih? Kalau menurut aku tuh mungkin cari partner itu kan susah-susah gampang ya. Aku sama Ria mungkin yang tadi kayak Ria ngomongin, kita tuh start dari from the bottom. Jadi ketika kita start bareng-bareng tuh fasenya sama. Kayak kita lagi mau berkarir lah gitu, atau as simple as gue mau cari duit gitu. Itu tuh jadinya nggak ada ekspektasi yang terlalu jauh dibandingkan mungkin yang satu memang nggak butuh bisnisnya, yang satu si partner yang satu ya mungkin malah yang sebenarnya bergantung banget sama bisnis ini gitu. Dan itu yang kadang suka ngebuat ada konflik ya, ketika memang visionnya sama visionnya lah terutama antara dua orang itu emang beda gitu. Yang satu mau kemana, yang satu mau ke sini. Aku dan Ria pun sih nggak luput ya dari
pertikaian pertikaian atau berantem lah gitu ya, beda pendapat ataupun PMS aja sebenarnya, atau lapar aja atau capek aja, itu nggak luput sih, kita tetap maksudnya manusia biasa. Cuma karena kita maksudnya masih punya visi yang sama, kita suka kerja with each other, suka apa ya, berteman juga, jadi ya mungkin itu jadi terasa lebih mudah gitu dijalaninnya. I see. Nah, sebelumnya aku boleh tanya nggak sih, role Kak Ria apa dan role Kak Karlin apa sih sebenarnya di Katening tuh? Kalian tuh bagaimana complement each other-nya? Aku jualan, dia bikin bajunya. Simpelnya gitu. Simpelnya gitu. Oh, jadi kalian, kamu yang lebih fashion desainnya, Kak Ria lebih brandingnya. Iya, aku jualannya lah. Oh, jualan bisnisnya juga ya. Oke. Nah, kan yang aku baca-baca nih, Katening tuh buka di era distro berjaya. Terus kalian tuh mulai bisnisnya hanya dengan modal 1 juta rupiah aja. Nah, boleh ceritain gak sih perjalanan kalian memulai dan bisa memantapkan diri untuk memulai? Karena kan orang-orang boleh lihat kalian sekarang sukses, tapi memulai itu kan gak banyak orang yang berani gitu. Kalau aku sih mungkin malah awalnya tuh ya mungkin hokinya aja ya. Kita tuh mulai kayak nggak terlalu ada ekspektasi dan kayak jualan iseng aja. Terus ada salah satu produk kami waktu itu tuh namanya convertible shawl. Jadi kalau yang OG Katening customer tuh pasti tahu. Kita jual kayak satu shawl yang bentuknya bulat gitu, seamless gitu ya, dari bahan kaos tapi kayak bisa dipakai macam-macam. Kalau nggak salah harganya cuma 50.000 ya Ria waktu itu ya. Yang klasik 50.000, yang French harganya 65, yang Kre harganya 75.000. Iya, hebat. Saya ingat dia. Iya. Tapi lupa tadi pagi makan apa kan? Bisa ingat harga. Tadi pagi lupa makan. Itulah pikiran ibu-ibu. Roti keju kebetulan. Ingat untung. Nah, intinya jadi di saat itu kita tuh benar-benar berkembangnya tuh organik. Kadang-kadang tuh dengan mungkin gempuran ya, maybe startup dan visi gitu ya. Itu ngebuat kayaknya tuh orang tuh deg-degan kayak harus terdepan dan tercepat gitu. Betul. Kayaknya gue harus tahun ini langsung omset gue sekian gitu. Nah itu yang kayak, aduh modalnya harus banyak. Iya, atau gue harus viral gitu-gitu. Nah itu menurut aku era yang sekarang ini di tengah kita udah ngelewatin segitu panjang. Sebenarnya tuh Katening tuh emang dulunya kecil gitu, emang pelan-pelan berkembang aja. Jadi nggak ada yang kayak ya dia aja bisa buka tuh di mall gitu ya. Tapi kan itu kan ya kapan kita udah akumulasi berapa lama gitu. Wow, bener sih. Jadi emang awalnya tuh ya ada zaman aku dan Ria ngelipet-lipet kirim ke customer gitu tuh ada gitu. Dan maksudnya kita gerek-gerek koper mau pameran gitu atau mau bazar tuh ada banget gitu. Dan memang beruntungnya kita adalah kita dikasih jalan yang termasuk apa ya, ada rintangan sih pasti gitu, cuma bisa gitu mencapai posisi yang sekarang ini. Oh iya, berarti sekarang so far Katening itu udah berdiri 15 tahunan. Iya. Wow, that's amazing. nah kan kayak Nah, Katening sendiri itu kan punya target market yang kayak orang buat sehari-hari dan kayak brandingnya tuh lucu banget, sering banget pakai ilustrasi gitu-gitu. Nah, apa sih yang pertama kali membuat kalian kayak mau set up boundaries? Oke, target market kita tuh gini, price range-nya segini, gini-gini. Karena kan kadang banyak orang bikin brand, tapi mereka nggak tahu tuh kayak suka takut kayak either kemahalan atau kemurahan atau kayak kalau di tengah-tengah juga bingung gitu. Nah, kalian tuh awalnya gimana sih bisa kayak oke, maunya segini gini gitu? Nah, di bagian hitung-hitungan. Gue lagi oke ya udah. Karlin nih kalau bagian harga. Tapi kalau bagian target market sebenarnya kita tuh nggak pernah kayak pas on the day one kita jualan si tubular shawl atau si Obama t-shirt itu, kita tuh nggak ngeribetin target market itu, tapi kita menargetkan kayak teman-teman kita aja sebenarnya. Gitu, jadi teman kita pakai apa sih gitu dari situ. Terus dari situ kan ketika orang ada yang beli, terus kita mulai review lagi kan gitu. Orang nih customer kita nih mintanya apa gitu. Jadi emang Katening tuh memang produk dan customer banget gitu. Kayak Karlin tuh bener-bener bisa yang gak tidur kali kalau ada customer ngomong kemeja gue kayaknya jahitannya mencong nih. Itu dia bener-bener bisa kayak ini kita gak bisa ya next time kayak gini gitu. Atau misalkan aduh kayaknya bahannya tapi gue grenyang. Nah grenyang gitu, ada lah gitu. Pokoknya itu bener-bener dipikirin banget gitu. Jadi kalau misalkan target market
kita nggak menentukan dari awal gitu, malah justru mungkin ya customer yang menemukan kita gitu ya, karena mungkin merasa resonates dengan brandnya gitu, dengan gayanya. Terus kita as a brand juga bentuk-bentuk bajunya juga not intimidating gitu, tapi kayaknya enak dipakai gitu, bahannya juga enak, pokoknya Indonesia banget lah gitu, sesuai dengan iklim yang kita punya gitu. Kita kan nggak berusaha untuk kayak bikin tiba-tiba udah kulit gitu ya, gitu kayak di tengah suhu 29 derajat ini gitu sih kalau dari produk ya, kalau dari target customer ya gitu. Tapi kalau misalkan dari harga, aku rasa sih karena kita waktu itu mulainya juga small dan simple, ya kita menentukan harganya emang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Tapi mungkin Karin bisa terangin lebih lanjut ya, kalau dari ilmu retail sendiri sih kan, maksudnya harga itu sebenarnya komponennya ada macam-macam ya. Betul. Dari cost produknya sendiri, terus cost OPEX operasional supaya barang itu terjadi gitu. Kemudian ada cost marketing juga. Sama ya pasti kalau misalkan yang udah PKP berarti ada cost tax yang nggak boleh terlupakan, itu udah 11% sendiri. Terus kemudian semoga tidak naik lagi, dan juga lain-lainnya gitu. Jadi komponennya itu kenapa misalkan ada customer mungkin yang kayak kok harganya segini atau kok harga tas itu segitu ya, tapi kan dia nggak memperhatikan bahwa untuk ngebuat satu barang itu nyampai di tangan customer, dan emotion yang ketika kamu memakai baju atau memakai sebuah produk fashion itu kan nggak bisa kayak cuma oh ya modalnya segini gitu. Menurut aku tuh begitu gitu sih. I see, benar. Nah kan juga selain itu Cotton Ink nih udah mulai buka banyak tokonya kan di mall-mall ibu kota. Nah banyak nih orang yang mungkin kayak di luar sana, mungkin Cotton Ink dapat funding atau dari apa dan lain-lain gitu di saat di luar kalian berdua sebagai founders gitu. Nah untuk kalian sendiri tuh peran kayak investor gitu-gitu tuh di Cotton Ink mengikut kayak mensupport kalian buka-buka toko di mall, atau kayak emang so far kalian merasa enggak, kita mau keep it this way biar idealism kita kalian tuh tetap terjaga gitu. Kalau untuk toko-toko kami sih sebagian besar sih memang di own by kami sendiri, dan investor tuh sebetulnya tuh mungkin dari kita masuk ke 9-10 tahun tuh sebenarnya sempat kita pikirkan, karena waktu itu tuh lagi hebohnya kayak teman-teman entrepreneur kita tuh diinjak ini gitu. Iya, betul. Nah cuma kita udah ngobrol juga dan banyak yang belum cocok aja sih, dan karena kita juga nggak dalam keadaan harus punya funding, jadi kita memilih kayak ya udah kalau emang belum ada yang cocok nggak usah dipaksakan gitu. Cuma ini kebetulan kita dua toko kita yang terakhir itu kita punya strategic partner ya. Jadi kayak kita punya tokonya bareng gitu istilahnya. Dan itu sih masih membantu sekali karena kan untuk memperluas jadi lebih cepat gitu. Cuma memang sih sementara ini sih kita masih kepikirannya yang memang harus sesuai sih, karena banyak banget teman aku juga ketika kedatangan partner baru tuh kan kayak kasarnya lo punya pernikahan terus tiba-tiba ada orang ketiga gitu ya. Betul. Nah itu kan belum tentu bisa cocok gitu. Jadi memang pasti ada resikonya. Menurut aku sih bukan artinya tidak boleh, tapi ada resikonya, dan itu yang harus mungkin dipikirkan sebelum decide aja sih. I see. Yeah, that's nice to hear ya, karena kan banyaknya pergulatan orang-orang tuh banyak mau injek, tapi kan idealism dari sisi kreatif sebagai founder kan itu kayak bayi kalian, jadi pasti kalian juga cari yang bener-bener sejalan sama visi misi kalian gitu kan. Tapi kalau aku boleh tambahin tuh bukan jadi dipikirnya investor tuh buruk ya. Menurut aku tuh still punya investor yang bisa percayakan uang ke cuma sebuah idea gitu ya, dalam tanda kutip ya, itu menurut aku pertanda bahwa orang tuh percaya gitu dengan visi misi dan kemampuan ya yang diberikan investmentnya lah. Jadi still menurut aku banyak banget company yang di globally gitu ya, itu memang berhasil karena ada investment juga yang masuk gitu. Jadi nggak berarti jelek, cuma harus pas aja. Bener, I see. Nah, untuk juga sebagai punya toko offline itu kan ya di zaman sekarang tuh lumayan berat ya. Kayak nggak semua brand tuh bisa. Karya langsung ketawa. Kayak untuk bisa menghadapi kompleksitasnya. Nah, kayak trik kalian tuh untuk bisa mencapai ya ibaratnya daily target sales di setiap toko yang kalian miliki tuh gimana? Kayak super duper investasi di internet marketing, atau kalian tetap kayak ya udah website sama social media kalian yang udah
lebih prioritas gitu dibanding toko. Toko tuh ibaratnya cuman buat biar orang datang bisa lihat gitu. Kalian tuh gimana mekanismenya?